Halo sahabat semesta, kita akan membahas mengenai produk dari Sunray. Sunray ini mempunyai beberapa produk. Nah, di sini tipenya itu S372X. Jadi ini sudah sangat kencang sekali kalau di bagian wireless. Halo sahabat semesta, perkenalkan saya Afif dari Engineer PT Semesta Teknologi Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai produk dari Sunray. Buat sahabat semesta yang belum tahu Sunray ini apa, Sunray ini merupakan perusahaan yang dari Cina yang memang berfokus pada pengembangan teknologi pada jaringan. Nah, Sunray ini mempunyai beberapa produk, ada access point, ada controller, dan juga ada switch. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai access point dan controller. Mari kita bahas. Oke, sahabat semesta, di sini ada produk access point dari Sunray. Nah, di sini tipenya itu S372X. Nah, access point ini dia sudah Wi-Fi 6 dan tentunya protokolnya udah AX ya. Jadi ini sudah sangat kencang sekali kalau di bagian wireless. Kemudian di sini di access point ini juga bisa dipasang di tembok. Jadi sahabat semesta kalau misalkan pengen access point yang bisa ditempel di tembok, Sunray ini merupakan salah satu produk yang bisa dipertimbangkan. Di bagian depan ini, di sini ada indikator. Yang di sini kalau misalkan perangkatnya dinyalakan, nanti indikator ini akan berwarna menjadi biru. Nah, kemudian di bagian belakangnya di sini ada port konsol yang biasanya digunakan untuk melakukan konfigurasi atau melihat konfigurasi melalui kabel konsol. Kemudian di bagian sini ada port Ethernet atau VoE. Nah, ini teman-teman atau sahabat semesta bisa gunakan port ini untuk menyalakan access point Sunray ini menggunakan VoE injector atau menggunakan switch VoE. Nah, kalau misalkan sahabat semesta mempunyai switch VoE, kita bisa melakukan atau menghidupkan access point ini menggunakan port Ethernet atau VoE. Kemudian di sebelahnya, di sini ada adaptor. Jadi buat adaptor kayak kecil gitu ya. Di sini support DC 12 volt. Kemudian di sebelahnya lagi ada tombol reset. Nah, ini sahabat semesta bisa gunakan kalau misalkan ingin melakukan reset konfigurasi pada perangkat Sunray ini. Kemudian di sini ada pengunci, di sini ada USB. Nah, di belakang sini ada ini ya, kayak bulat-bulat gini ya. Nah, ini digunakan untuk breaker agar bisa dipasang di tembok. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kontrolernya. Di sini ada controller Sunray, dia tipenya NAC210i. Nah, controller ini digunakan untuk mengkonfigurasi access point Sunray ini. Jadi kalau misalkan sahabat semesta mempunyai banyak access point, nah jika tidak menginginkan konfigurasinya dilakukan satu persatu dan mudah untuk melakukan maintenance dan troubleshooting, controller Sunray ini cocok buat sahabat semesta. Nah, untuk fitur lebih dalamnya kita akan bahas di next slide. Oke sahabat semesta, sebelumnya kan kita sudah mengulas mengenai spesifikasi access point dan controller ini. Selanjutnya kita akan coba mendemokan konfigurasi dari access point ini ke controller Sunray-nya. Nah, pertama-tama sahabat semesta bisa konfigurasi IP laptop masing-masing. Jadi kita harus satu subnet maskan atau satu network dengan manajemen IP manajemen Sunray. Di sini IP manajemennya itu 10.252.252/24. Nah, sahabat semesta bisa menggunakan IP yang satu network dengan IP manajemennya controller Sunray. Selanjutnya, ketika sudah di satu networkan, kita bisa buka IP manajemennya di browser. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di sini ada Sunray Network Access Controller. Kemudian untuk username-nya, default-nya itu admin dan password-nya juga admin. Nah, setelah masuk nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini ada system resource. Kemudian di sini ada status, di sini ada interface. Akan kelihatan juga di sini interface-nya yang up berapa, yang down berapa. Kemudian jika sahabat semesta mempunyai banyak access point, nanti di sini akan muncul juga access point yang online itu ada berapa dan yang offline itu ada berapa. Kemudian di sini ada alert juga ya, misalkan ada
alert apa gitu nanti akan muncul di bagian sini. Kemudian untuk menambahkan akses point Sunray ini ke controller, sahabat semesta bisa masuk ke menu API Management. Nah, di API Management ini sahabat semesta bisa melakukan grouping. Jadi misalkan kita grouping by ruangan gitu ya, kita bisa lakukan seperti itu. Misalkan ada ruangan meeting, misalkan ruangan finance, marketing dan lain-lain, kita bisa grouping seperti itu. Nah, di sini saya sudah buat untuk groupingnya. Di sini ada meeting group. Nantinya kita konfigurasi access point ini ke controller di grup meeting room. Nah, kemudian di sini diklik new, kemudian add ordinary AP, kemudian namanya di sini AP meeting room. Kemudian di bagian group, sahabat semesta bisa assign ke grup meeting room yang sudah dibuat tadi. Kemudian di bagian AP model, sahabat semesta bisa lihat di belakang sini. Di sini disesuaikan dengan device access point dari sahabat semesta. Misalkan di sini S372X. Karena di controllernya ini nggak ada, jadi sahabat semesta bisa pilih generic AP model. Nantinya si controller ini akan mendeteksi otomatis dari tipe perangkat access point-nya. Kemudian di bagian MAC address, sahabat semesta juga bisa melihatnya di bagian belakang access point tadi. Kemudian bisa diinputkan di bagian sini. Selanjutnya di bagian mount port. Nah, di sini sahabat semesta bisa setting akses saja. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu sahabat semesta access point ini agar terhubung dengan controllernya. Nah, untuk melihat status access point-nya sudah online atau belum, sahabat semesta bisa masuk ke bagian home, kemudian ke device, kemudian ke AP, kemudian ke access point. Nantinya access point yang online akan kelihatan di sini. Nah, di sini sudah ada yang online 1. Itu berada di grup meeting room. Ketika sudah online, selanjutnya kita masuk ke bagian AP Management, kemudian kita masuk ke grup office, meeting room. Nah, di bagian channelnya ini kita coba akan optimalisasi agar performa dari access point ini lebih maksimal lagi. Nah, ini band 2,4-nya. Karena di bagian sini kita akan coba frekuensi atau band 5 GHz-nya ya. Jadi untuk band yang 2,4 kita coba matikan dulu. Kemudian kita beralih ke band yang 5 GHz. Nah, di sini ada radio type. Jadi misalkan sahabat semesta sudah mempunyai access point Sunray yang sudah support Wi-Fi 6 atau AX, sahabat semesta bisa mengubah opsi AC di radio type yang AC ini bisa dirubah ke AX agar pintu Wi-Fi 6-nya ini akan dinyala. Kemudian di signal bandwidth-nya, sahabat semesta bisa berikan opsi yang paling besar. Kemudian channelnya kita auto saja. Kemudian T-Export-nya kita coba maksimalkan. Selanjutnya kita klik OK. Oke, setelah kita optimalisasi, sekarang kita akan coba buat SSID untuk access point-nya. Nah, pertama-tama masuk ke WLAN, kemudian di sini WLAN. Kemudian di sini isikan nama SSID dari Wi-Fi-nya. Misalkan Wi-Fi 6 Sunray. Nah, kemudian di AP group ini kita bisa assign SSID Wi-Fi 6 Sunray ini akan di broadcast ke grup yang mana saja. Kita bisa setting di sini. Kita arahkan ke grup office saja di sini. Kemudian di forwarding modenya, di sini ada 2 tipe, ada bridge dan tunnel. Untuk bridge, jadi access point ini dia tidak akan melewatkan trafficnya melewati controller, melainkan langsung ke router atau langsung ke internet. Jadi trafficnya itu tidak akan dilewatkan ke controller terlebih dahulu. Sedangkan untuk mode tunnel,
traffic yang dari access point. Jadi misalnya ada klien yang terkoneksi ke access point kita. Nah, nanti trafficnya itu akan dilewatkan ke controller terlebih dahulu, baru ke router atau langsung ke internet. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita coba simulasikan menggunakan metode tunnel. Selanjutnya kita masuk ke authentication. Kita open saja ya. Kemudian bagian VLAN kita plus, kita berikan VLAN 2. Dan yang lain kita bisa defaultkan. Nah, selanjutnya kita oke. Nah, ini ada pemberitahuan sudah sukses ya. Sudah sukses dibuat. Selanjutnya kita coba koneksikan dari perangkat kita ke SSID Wi-Fi 6 Sunray. Nah, di sini saya akan menggunakan HP yang sudah support Wi-Fi 6. Oke, sahabat semesta, di sini saya koneksikan Wi-Fi-nya ke Wi-Fi 6 Sunray tadi ya. Nah, di sini udah muncul Wi-Fi 6 Sunray. Kita koneksikan. Setelah terkoneksi, kita akan coba speed test untuk menguji performa dari access point Sunray-nya. Nah, di sini saya coba speed test. Untuk servernya kita menggunakan server yang dari ISP sendiri. Nah, di sini bisa sampai 200 lebih ya. Nah, di sini bisa sampai 200 untuk upload dan downloadnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan produk access point dan controller dari Sunray. Jika sahabat semesta menyukai konten seperti ini, bisa di like, komen, dan subscribe. Salam semesta.